Selasa kemarin, rapat paripurna DPR telah mengesahkan peraturan DPR tentang usulan program pembangunan daerah pemilihan atau UP2DP atau dana aspirasi. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai disetujui atau tidaknya dana aspirasi tersebut, hasil akhirnya akan berada di tangan pemerintah. Apalagi seperti yang disampaikan oleh Seskap Andi Wijayanto, hingga saat ini pemerintah belum bersikap atas pengesahan yang dilakukan Lembaga Perwakilan Rakyat dalam paripurna DPR Selasa kemarin. Namun demikian, Ruhut yakin Presiden Joko Widodo akan menolak usulan tersebut. Sebab menurut Ruhut, sebagai tim sukses Presiden Jokowi saat Pilpres lalu, sosok mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut merupakan pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Ya, kita lihat aja pemerintah. Tapi kan berapa sih dana aspirasi? Yang kami 11,2 T. Berapa sih DP mobil? Berapa? Coba aku tanya berapa? Nggak ada seper berapanya. Nyatanya ditolak. Kami tidak mau menari di atas gendang orang lain. Kami Partai Demokrat penyeimbang berada di tengah. Mantap, Bos. Dan Jokowi juga harus menolak itu ya, Pak ya? Jokowi sebagai presiden harus menolak itu juga. Saya rasa Pak Jokowi, saya tim suksesnya, saya tahu beliau selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Karena beliau presiden kedua yang langsung dipilih oleh rakyat. Jadi yang lain-lain itu lagi rame-rame, namanya kata orang Betawi, usahe. Ya kita hormati juga dong. Nah, jadi antara DPP dan fraksi tidak ada masalah. Sementara itu menyikapi adanya kesan dualisme sikap dalam paripurna Selasa kemarin antara DPP Partai Demokrat dan fraksi Partai Demokrat, Ruhut menepisnya. Menurutnya, tidak adanya sikap interupsi penolakan UP2DP saat paripurna Selasa kemarin hanya dinamika semata. Karena pada dasarnya, Partai Demokrat akan terus menolak dana aspirasi jika 5 poin yang diusulkan tidak dipenuhi. Adapun kelima poin tersebut diantaranya adalah bagaimana meletakkan titipan dana 20 miliar rupiah dalam sistem APBN dan APBD agar klop dan tidak bertentangan dengan rencana eksekutif. Dari Jakarta, Maria Magdalena dan Ketut Sumadiase melaporkan.